Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pasere, Stambu K4212009, kelas D PJKR. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai makhluk hidup dalam ekosistem alami. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dalam hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Bahkan ekosistem juga merupakan suatu sistem ekologik yang merupakan unit fungsional yang dihasilkan dari interaksi komponen biotik. Komponen biotik atau benda mati dan juga komponen kebudayaan. Kedua komponen yaitu biotik dan abiotik tersebut berada pada suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Yang pertama, populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Anggota-anggota populasi secara ilmiah saling berinteraksi satu sama lain dan memproduksi di antara sesamanya. Komunitas adalah kumpulan populasi sebagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Komunitas dapat terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan lokasi atau tempat wilayah, yang kedua berdasarkan minat, dan yang ketiga berdasarkan komunikasi. Komunikasi atau komunitas itu sendiri. Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas dalam lingkungan hidupnya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Baiklah, yang kedua, berbagai bentuk ekosistem alami, berbagai bentuk ekosistem antara lain. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem hutan, hujan, tropis, dan subtropis. Ekosistem sabana terdapat di wilayah dengan tingkat curah hujan yang rendah. Sementara itu, ekosistem padang rumput terdapat di daerah tropis dan underlying tropis. Ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem sungai dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri memiliki variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaan kurang, dan terpengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi. Sementara itu, ekosistem sungai terdiri atas hewan seperti ikan, buaya, hewan lainnya yang sering berada di sungai. Ekosistem terumbu karang terdiri atas koral yang berada dekat pantai. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia yang memenuhi kebutuhannya. Contohnya ekosistem buatan antara lain, contohnya itu bendungan, sawah irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Aliran energi dan materi dalam ekosistem alami, materi dari tanah dan air serta udara masuk ke produsen dan konsumen, kemudian oleh pengurai dikembalikan lagi ke dalam air, tanah maupun udara dalam bentuk mineral-mineral dan gas yang diambil lagi oleh produsen. Beberapa siklus air pada MH air kembali melalui proses penguapan dan pernafasan. Kedua, siklus karbon atau CO2 dari pernafasan diambil tumbuhan untuk proses fotosintesis yang kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik.
Dan yang ketiga, siklus oksigen berhubungan langsung dengan siklus karbon, yaitu terjadinya pernafasan dan fotosintesis. Siklus nitrogen adalah macam-macam bentuk pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pola kehidupan di darat, pola kehidupan di air, dan pola kehidupan yang khas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.